065. Di sini saya akan mempresentasikan laporan perencanaan bisnis dari Toko Sembako Lala. Disimak ya guys. Dadah. Baik, langsung saja ke penjelasan, yaitu di mana Toko Lala adalah toko sembako yang menyediakan berbagai kebutuhan harian seperti minyak, gula, jajanan, dan keperluan ibu rumah tangga lainnya, contohnya kayak seperti sabun, sampo dan lain-lain gitu lah ya. Lalu produk ini disesuaikan juga dari kebutuhan masyarakat di sekitar Toko Sembako Lala. Untuk lokasi Toko Lala itu sangat strategis karena dia diapit dari masjid dan sekolah TK negeri. Jadi tuh kayak strategis tempatnya tuh, karena dari jemaah masjid ada dan dari ibu-ibu penjemputan TK pun ada. Lalu ownernya sendiri yaitu di sini ada dengan Ibu Wistini selaku pendiri Toko Lala. Toko Lala itu diambil nama kata Toko Lala tuh karena nama anaknya tuh ada yang namanya Lala. Jadi ia menamai toko sembako ini dengan nama Toko Lala. Produk-produk yang ditawarkan oleh Toko Sembako Lala itu ada yang tertera di gambar ini ya, adalah yang ada di lingkungan sekitar, sehingga membuat Mustin ini bisa mendirikan Toko Lala itu karena masyarakat sekitar sering membutuhkan kebutuhan harian secara cepat tanpa harus pergi jauh ke minimarket yang besar. Lalu selain itu juga banyak anak TK dan warga komplek yang membutuhkan kebutuhan seperti jajanan, hal-hal yang berbau keperluan rumah tangga dan lain-lain itu secara mendadak. Jadi toko yang lain juga sebelumnya itu kurang lengkap, sehingga muncul akan kebutuhan toko dengan akses yang mudah, produk yang lengkap dan harga yang terjangkau, sehingga Gugus ini mendirikan Toko Lala ini sebagai toko sembako. Jadi solusi yang ditawarkan yaitu adalah Toko Lala hadir dengan menyediakan sembako lengkap, jajanan anak, produk saset yang ekonomis, serta pelayanan yang ramah dan cepat. Lalu lokasinya yang sangat strategis menjadi solusi utama bagi warga yang ingin membeli atau belanja dengan cepat dan praktis. Misinya yaitu yang pertama ada visi menjadi toko sembako pilihan utama masyarakat sekitar dengan pelayanan yang terbaik. Yang kedua itu ada misi menyediakan produk lengkap dan terjangkau. Yang kedua menjaga kebersihan dan kenyamanan toko. Yang ketiga menjaga stok barang secara rutin. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelayanan yang ramah dan komunikasi yang baik kepada pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada SWOT. Yang pertama itu ada strength, yaitu produk lengkap, lokasi strategis, harga terjangkau, banyak produk saset dan pelayanan yang ramah. Lalu yang kedua ada weakness, yaitu belum ada minimum demand, stok cepat habis, dan varian produk besar terbatas. Yang ketiga ada opportunity, yaitu dekat TK dan masjid, peluang tambah alat tulis dan kebutuhan masjid, tren belanja praktis. Dan yang terakhir ada threat, yaitu warung bersaing, harga sembako naik turun, resiko kadaluarsa snack. Lalu di sini ada model BMC, bisnis model kanvas, bisa kalian lihat sendiri ya, ada di sini. Lalu di sini yaitu ada analisis pasar, di mana Toko Lala ini belum menggunakan media sosial yang aktif. Jadi pasar itu bergantung pada lokasi yang strategis, pelanggan yang tetap, dan promosi mulut ke mulut. Media sosial juga bisa menjadi peluang tambahan untuk memperkenalkan produk dan mempromosikan produk. Untuk target pasar yaitu yang pertama ada anak-anak TK, yang kedua ada jamaah masjid, yang ketiga ada ibu rumah tangga, dan ada warga sekitar komplek yang mayoritasnya itu berbagai usia atau umur. Lalu yang selanjutnya yaitu ada analisis sumber daya manusia, yaitu Toko Lala dikelola oleh langsung pemilik tanpa karyawan tambahan, sehingga seluruh kegiatan seperti melayani pembeli, menata barang, mengecek stok, serta mengatur keuangan ditangani oleh satu orang atau ibu ownernya sendiri. Lalu pemilik juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang ramah
besar sehingga pelanggan merasa nyaman dan akrab saat berbelanja. Selain itu juga, pemilik cukup teliti dalam menjaga kebersihan toko dan memastikan produk selalu tersedia serta masih layak dijual. Meskipun sederhana, pengelolaan SDM yang efektif ini membuat operasional toko tetap berjalan lancar setiap hari. Lalu, untuk analisis keuangannya yaitu yang pertama ada modal awal yaitu 4.100.000, biaya tetap 220.000, biaya variabel 110.000, HPP 4.200.000, pendapatan 4.500.000, laba kotor 300, biaya operasional 330, laba bersih minus 30.000 atau rugi kecil. BEP-nya 2.200.000 per bulan. Jadi, kesimpulannya yaitu adalah Toko Lala memiliki potensi yang berkembang pesat karena lokasi yang strategis dan kebutuhan pasar yang terus ada. Walau masih mengalami rugi kecil, toko hampir mencapai titik impas. Dengan penambahan varian produk dan peningkatan pelayanan usaha, ini sangat berpeluang dan berkembang lebih baik ke depannya. Jadi itu saja hasil presentasi saya dari mata kuliah komunikasi bisnis. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi semua. Dadah.